Kita lanjut ke uji selanjutnya, yaitu uji ANACOVA. Agar lebih mudah memahami bagaimana pengerjaan uji ANACOVA, di sini ada satu contoh kasus. Seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh perbedaan metode belajar terhadap nilai akhir. Hasilnya, terdapat dua metode belajar, yaitu belajar secara berkelompok dan belajar secara mandiri. Faktanya, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi nilai akhir ujian, yaitu penggunaan waktu belajar atau lama belajar, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, variabel terikat atau pengubah respon, yang dalam contoh kasus adalah nilai akhir. Yang kedua, variabel bebas, yang dalam contoh kasus adalah metode belajar. Dan yang ketiga, variabel bebas atau covariat, yang dalam contoh kasus adalah lama belajar. Uji ANACOVA membutuhkan dua masalah atau dua angket, yang mana tiap-tiap angketnya hanya diambil sebanyak 50 responden. Agar lebih mudah, kita buat template seperti ini, membuat tabel terlebih dahulu. Tabel belajar berkelompok dan tabel belajar mandiri. Nilai akhir pada belajar berkelompok akan diisi oleh angket yang pertama. Jadi kita copy angket pertama terlebih dahulu. Kita copy sebanyak 50 responden. Kita paste di nilai akhir belajar berkelompok. Lanjut, kita copy angket yang kedua sebanyak 50 responden juga. Lalu kita paste di nilai akhir belajar mandiri. Untuk metode pada belajar berkelompok itu ditulis 1, karena angket pertama. Jadi angket pertama metode 1, angket kedua metode 2. Dan lama belajar, bagian lama belajar ini ditulis angka 1 sampai 9, terserah. Pokoknya angka 1 sampai 9 itu diacak. Yang penting jangan sampai ada angka 0. Setelah seperti ini, kita copy 3 kolom terlebih dahulu. Kita copy angket yang pertama, lalu kita paste di SPSS. Kita copy kembali angket yang kedua atau bagian belajar mandiri. Kita paste di bawahnya. Lanjut, kita beralih ke variabel view. Pada bagian nama, yang pertama diganti nilai, yang kedua diganti lama belajar, yang ketiga diganti metode. Desimal kita ganti 0 semuanya. Dan untuk values yang ketiga,
kita ganti value 1, label berkelompok, kita add, masukkan lagi value 2, label mandiri, kita add, lalu OK. Dan untuk measure yang pertama dan kedua diganti scale, dan measure yang ketiga diganti nominal. Setelah itu, kembali lagi ke data view, kita klik Analyze, kita pilih General Linear Model, kita pilih Univariate. Untuk nilai kita masukkan ke dependent. Metode kita masukkan ke fixed factor. Dan lama belajar kita masukkan ke covariate. Setelah itu kita klik option. Metode kita pindah ke display means for. Terus kita centang compare main effect. Kita lanjut juga centang descriptive homogeneity. Descriptive dan homogeneity. Setelah itu continue, lalu OK. Nah, kita lihat yang tabel test of between subject effect. Kita lihat yang nilai signifikansinya. Yang pertama, cara baca yang pertama, berdasarkan tabel test of between subject effect, nilai signifikansi untuk covariate atau lama belajar sebanyak 0,394. Ini. Karena nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka Ho diterima, atau dapat dikatakan tidak ada hubungan linier antara lama belajar dengan nilai akhir yang diperoleh. Lalu, kemudian, untuk nilai signifikansi metode belajar sebanyak 0,234. Ini. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan dengan pengaruh lama belajar terdapat pengaruh perbedaan antara metode belajar dengan nilai akhir yang diperoleh. Lalu, untuk mengetahui pengaruh lama belajar dan perbedaan metode belajar terhadap nilai yang diperoleh secara simultan atau bersamaan dapat dilihat pada bagian corrected model, yaitu diperoleh nilai sebesar 0,334. Karena nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka Ho diterima, atau dapat disimpulkan bahwa secara simultan, metode belajar dan lama belajar tidak berpengaruh terhadap nilai akhir yang diperoleh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa komen, subscribe, and like.